Memperhatikan, bisa diulangi lagi? Gestur tubuh kita. Gestur, oke. Memperhatikan gestur tubuh kita ketika berkomunikasi dengan lansia. Oke, apalagi kira-kira? Jelaskan dengan jelas dan tidak jelek. Oke, penjelasan ya dari segi health education, kita harus lebih menjelaskan, mungkin lebih bisa mengulangi atau kemudian lebih mengutamakan dengan bahasa sederhana. Oke, jadi itu tadi sudah dari pendapat dari teman-teman. Lebih kepada bagaimana kita komunikasi ya, entah itu sabar, gestur, kemudian edukasinya lebih jelas. Kemudian ada satu lagi yaitu harus hati-hati dalam hal medikasi. Nah, kira-kira memang itu nanti yang akan kita bahas ya di selanjutnya. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu tentang kenapa kemudian kita butuh consideration ya, atau kemudian kenapa populasi ini atau populasi lansia ini menjadi salah satu populasi yang harus dibicarakan secara khusus ya. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin atau mendiskusikan tentang penyakit kronis. Gitu ya. Kalau kita identifikasi dalam hal epidemiologi ya, kebanyakan penyakit kronis itu memang diderita oleh lansia perempuan. Tapi memang secara epidemiologi ini juga erat kaitannya dengan memang usia harapan hidup lansia perempuan itu lebih tinggi daripada lansia laki-laki. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, karena memang usia harapan hidup lebih tinggi dan sebagian besar dari lansia ini mengalami penyakit kronis, kita juga tahu bahwa lansia-lansia ini ketika sudah lanjut usia, mereka kehilangan kemampuan untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga burden terkait dengan sosial ekonomi, biaya pengobatan, itu kalau kita lihat secara sistem, itu burdennya memang lebih besar. Gitu ya. Kemudian tentang chronic pain. Kalau kita bicara tentang penyakit kronis, memang gejala yang paling banyak dialami itu adalah nyeri. Kalau kita identifikasi lagi lebih khusus ya, penyakit-penyakit kronis pada lansia itu lebih banyak berkaitan dengan degeneratif ya. Jadi misalnya mereka udah punya nih penyakit kronis sebelumnya atau di usia mereka produktif. Ditambah dengan degeneratif proses, aging proses, maka secara sosial ekonomi itu akan memperburuk degeneratif mereka. Jadi yang awalnya aging proses itu sebenarnya tidak menimbulkan gejala nyeri, tapi karena ada berbagai macam komplikasi atau faktor eksternal dari penyakit kronis itu yang mengaruhi, sehingga itu akan menjadi tambahan. Jadi misalnya pada muskuloskeletal nih, kalau misalnya aging proses berlangsung dengan normal, mungkin ya skala nyerinya itu eh, tidak tinggi, beda dengan sudah lansia, tapi kemudian plus ditambah osteoartritis, plus ditambah rheumatoid arthritis, atau plus ditambah dengan yang lainnya, yang kaitannya dengan penyakit-penyakit kronis pada muskuloskeletal. Nah, selain nyeri tersebut, salah satunya juga yang diakibatkan karena dia merasakan nyeri, otomatis mengakibatkan gangguan pada kemandirian. Karena nyeri yang dirasakan itu akan mengurangi mobilitas dia, gitu ya. Sehingga ini adalah burden tambahan atau masalah tambahan. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara treatment, penyakit kronis itu dia treatmentnya long term, jangka panjang. Dan ketika kita bicara jangka panjang, maka saat dikaitkan dengan finansial, otomatis juga akan lebih besar dampaknya. Belum lagi kalau kita bicara pada lansia, penyakit-penyakit kronis itu sebagian besar juga berkaitan dengan komplikasi, ya, atau kemudian kondisi-kondisi khusus yang resikonya biasanya banyak dialami oleh lansia daripada oleh populasi yang lebih muda. Jadi misalnya, kelompok lansia yang dirawat di rumah sakit itu lebih rentan mendapatkan komplikasi tambahan dibandingkan dengan populasi-populasi yang lebih muda. Salah satunya adalah mereka lebih resiko tinggi terkena
pneumonia atau infeksi. Mereka punya resiko lebih tinggi untuk mengalami delirium. Mereka punya resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kardiovaskuler, yaitu ketika mereka di treatment atau masuk ke rumah sakit. Sehingga itu mengakibatkan bahwa treatment atau pembiayaan yang dihabiskan pada kasus penyakit kronis khususnya pada lansia itu biasanya lebih besar ya, dan juga membutuhkan kompleksitas layanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan dengan populasi yang lebih muda. Nah, itu kalau kita bicara kenapa penting untuk membicarakan tentang penyakit kronis ini pada populasi lansia. Nah, mungkin ini saya sampaikan dulu ya. Jadi secara gambaran umum sebenarnya apa sih bedanya ketika kita merawat lansia dengan penyakit yang sama dengan kalau misalnya kita merawat lansia, sorry, dengan merawat penyakit kronis tapi tidak pada lansia, ya. Ini salah satu pasien yang saya temui di tahun 2019 dan qadarullah eh, bapaknya sudah almarhum ya. Jadi pada saat tersebut eh, beliau meninggal pada saat COVID ya, COVID lagi 2021 ya pada saat itu. Saya bertemu beliau di tahun 2019 ya. Jadi klien ini usianya 69 tahun pada saat itu, punya riwayat DM sudah 15 tahun. Ya. Pada saat saya datang, pertama kali saya ketemu dengan beliau, beliau punya luka di jari kelingking ya. Jadi di kaki sebelah kiri ya, kondisi lukanya kalau kita ukur dengan Wagner classification itu grade 2. Tuh, kemudian selain luka di ujung jari kelingking, beliau juga punya di bawahnya. Jadi kelingkingnya sudah sorry. Jadi ini adalah luka di kelingkingnya, kemudian ini di sini ini ada luka juga. Nah, ini adalah luka di bawahnya, gitu ya. Ini di kaki sebelah kiri. Sebelumnya ya bapaknya itu dalam 3 tahun terakhir itu mengalami luka kaki berulang kali dan sudah mengalami amputasi di kaki sebelah kanannya, gitu ya. Jadi seperti ini ketika kita datang. Dan pada saat kita lakukan observasi, kulitnya bersisik ya, kering, kemudian kelihatan lebih besar ya daripada kaki sebelah kanan. Jadi lebih odem ya dibandingkan dengan kaki sebelah kanan. Ya. Kemudian ketika saya tanyakan bagaimana perawatannya, karena waktu itu saya datang itu dibalut ya, jadi dibalutnya dengan Hansa Plus ya. Jadi klien mengatakan beliau punya keponakan dokter dan biasanya 1 minggu sekali itu dikunjungi untuk dirawat, tapi kadang 2 minggu sekali atau paling tidak 8 atau 9 hari sekali datang. Pada saat saya datang ini kondisi lukanya kotor ya, kemudian balutannya juga kotor, kemudian ketika kita buka ya di sini dia menghitam gitu ya. Jadi memang ini kalau sudah hitam seperti ini ya seharusnya memang dia di cutting dulu ya agar dia dapat regenerasi pada kulit-kulit sekitarnya. Kalau terus dibiarkan seperti ini ya nggak bakalan sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian ketika kita lakukan tes untuk monofilamen tesnya pada kaki kiri, itu hanya 4 dari 9 lokasi, dan di kaki kanan 5 dari 9 lokasi. Jadi memang ada gejala neuropati perifer pada klien ini. Kemudian ketika kita kaji lebih lanjut, jadi bapaknya ini kita temui di rumah ya, bukan kita temui di klinik ya pada saat itu. Jadi gula darah pada saat pengkajian, pada saat kita bertemu pertama kali dia 315. Bapaknya punya catatan sebelumnya itu biasanya skornya antara 200 sampai 215, ada juga bahkan 300 untuk gula darahnya. Tapi seringkali itu dia normal ya untuk GDS-nya itu di bawah 200. Beliau minum obat metformin dan beliau mengatakan rutin tidak pernah lupa ya. Kemudian beliau mengatakan tidak pernah olahraga karena kondisi kakinya yang luka seperti itu. Kemudian setiap hari beliau guru ngaji ya.
ini bukan beliau ya, cuman saya ambil data di internet, cuman sebagaimana guru ngaji ya, jadi posisi beliau ketika melakukan guru ngaji itu adalah duduk di bawah ya. Jadi bersila seperti ini, murid-muridnya berada di kanan kiri. Jadi sama seperti ini dan itu biasanya 1 jam sampai 1,5 jam setiap hari. Kemudian beliau mengatakan hobi bertanam dan berkebun. Jadi di depan rumahnya ada polybag ya. Jadi di depan rumahnya itu punya pekarangan yang lumayan ya, tidak luas juga, tapi bisa ditanamin oleh tumbuhan. Jadi sebagian besar itu polybag, tanaman-tanaman buah yang ditanam, dan juga punya lahan di bagian belakang. Jadi sering bertanam di kebun tanpa memakai alas kaki ya. Jadi eh, lahannya itu dia berbatu ya. Jadi bukan yang tanah biasa, sudah ada batu-batu itu agar alasannya kemudian agar tidak banjir kalau hujan. Kemudian luka kaki sebelumnya itu didapatkan karena tertusuk paku yang dia tidak merasa ya. Jadi masuk ke dalam rumah itu sudah berdarah-darah, anaknya yang terasa ada apa. Ternyata setelah dilihat dia tertusuk paku di telapak kaki tidak terasa. Gitu. Jadi ini yang terjadi pada si bapaknya. Kemudian saya tanya, luka yang terakhir itu karena apa? Dia bilang karena tersandung. Jadi luka yang ada sekarang di ujung jari kelingking itu adalah karena tersandung. Sedangkan luka yang ada di bagian bawahnya, ya, eh, kakeknya nggak tahu ya awal mulanya kenapa. Ketika dilihat sudah agak lebar. Itu ininya pengakuannya pada waktu itu. Kemudian hidup berdua dengan istrinya, tapi di sebelahnya ada rumah anak dan menantunya ada di situ ya. Jadi secara 24 jam memang dirawat oleh istrinya, tapi anak-anaknya yang di sebelah rumah itu bisa memonitor. Ya. Kemudian istrinya juga karena memang sudah 15 tahun punya DM dan kemudian sudah punya riwayat luka kaki 2 kali dan 3 kali selama 3 tahun terakhir, istrinya mengatakan saya sudah biasa merawat kaki suami saya. Jadi kalau misalnya keponakannya yang dokter itu tidak bisa datang dan harus diganti balutannya, maka istrinya yang melakukan gitu ya. Dan ketika saya tanya, sudah tahu membersihkannya dengan larutan normalsalin, kemudian langsung kemudian dibalut ya, agar tidak kena kotoran katanya. Jadi itu yang biasanya dia lakukan untuk merawat luka gitu ya. Kemudian ketika saya kaji lebih lanjut, apakah memang obatnya diminum rutin setiap hari? Bapaknya bilang, iya kok saya minum rutin setiap hari, dia tidak pernah lupa. Nah, tetapi kadang ya, kalau misalnya lupa yang di pagi hari, maka saya minumnya di jam 11 gitu. Seingatnya, oh saya lupa nih siang, maka langsung saya minum saat itu juga gitu ya. Dan bisa dihitung dengan jari kapan tidak minumnya daripada yang patuh minumnya. Jadi kalau misalnya kita kita identifikasi dengan kuesioner, saya lupa ya, yang kepatuhan minum obat itu sebenarnya masih kepatuhannya masih bagus ya. Tetapi memang masalahnya ada pada ketepatan waktu minum obatnya yang tidak tepat gitu ya. Kemudian bapaknya bilang kalau badannya tidak enak, itu berarti gula darahnya pasti tinggi. Nah, saya bilang nih, pada saat itu kan 315, saya tanya, gimana sekarang Kong gitu. Karena orang Depok, orang Jakarta, orang Betawi, jadi panggilannya Engkong. Gimana Engkong sekarang? Ya memang kayaknya badan lagi nggak sehat. Ternyata bener kan gula darahnya 300 gitu. Jadi kalau udah 300 itu biasanya kata si Engkong bilangnya bahwa ini badannya agak tidak enak. Entah itu, pokoknya nggak enak deh. Nggak enteng gitu di badannya, dia kerasanya. Jadi awareness terhadap kalau misalnya ada simptom atau gejala itu sudah bagus ya pada si Engkong ini. Cuman saya tanya lebih lanjut nih, kenapa kok bisa 315 padahal ya secara secara kepatuhan minum obat sudah bagus. Saya saya identifikasi bagaimana apakah sering minum teh, apakah sering minum soda dan lain sebagainya itu tidak ada gitu ya. Jadi engkongnya memang sudah aware terhadap yang manis-manis berkaitan dengan gula itu dia lebih cepat gitu ya meningkatkan gula darah.
Nah, kemudian saya cek lagi ya, biasanya makannya gimana ya setiap hari. Nah, kemudian si Engkong bilang nih, kalau pagi itu jarang makan nasi gitu ya. Jarang makan nasi di pagi hari. Biasanya makan nasi itu kalau udah jam 8, jam 9. Karena memang minum obatnya barengan sama makan, makanya dia seringnya lupa kalau harus minum obat di jam 6 atau jam 7 gitu ya, karena nggak terbiasa sarapan nasi. Saya bilang, terus biasanya kalau pagi sarapan apa kok kalau misalnya nggak makan nasi kan biasanya udah banyak kegiatan tuh kalau pagi. Ternyata singkongnya ini kebiasaan untuk jajanan pasar gitu ya. Jadi jajanan pasar yang kalau di Indonesia itu lebih banyak di eh, mayoritas jajanan pasarnya itu dari santan gitu ya, kemudian dari tepung, kemudian dari gula, dan itu semua adalah karbohidrat yang mudah dimetabolisme menjadi gula dalam waktu cepat dan meningkatkan gula darah dalam waktu cepat gitu. Sehingga pada saat itu kemudian oh berarti gitu ya ada yang harus diperbaiki nih gitu ya dari persepsi gitu ya, karena si Engkong bilang sarapan itu berarti nasi gitu ya. Meskipun si Engkong makan jajanan pasar, kemudian ubi-ubian yang direbus di pagi hari, itu tidak dipikir sebagai sarapan, sehingga obatnya tidak diminum saat itu juga gitu ya. Sehingga stabilnya gula darah itu eh, dia nggak yang stabil di bawah 180 yang kita kategorikan sebagai kalau misalnya kita mau self management ya, kalau cuman gula darah saja itu paling tidak batas thresholdnya itu adalah 180 gitu. Itu tidak jarang sekali tercapai. Jadi biasanya gula darah engkongnya ini antara 180, 190 gitu ya. Jadi meskipun di bawah 200 tapi dia antara 180 dan 190 gitu. Dan pada saat saya tanya, pada saat itu kenapa 315, ternyata memang pagi belum minum obat ya. Pada saat saya datang tadi belum minum obat. Pada saat itu udah jam 10-an sebenarnya. Dan katanya engkongnya tadi banyak beraktivitas jadi lupa sarapan nunggu waktu duhur katanya sekalian. Dan itu yang terjadi ya kalau kita bicara tentang lansia. Jadi bukan berarti sudah sekian lama, 15 tahun berarti dia sudah pinter ya. Memang dia tahu, awareness gejalanya tahu, tapi persepsinya mungkin sudah berbeda lagi dengan kita ya. Tentang kaitannya tentang sarapan, diet karbohidrat, kemudian minum obat. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan riwayat lebih dari 15 tahun, kemudian gula darah, skor gula darahnya memang jarang di atas 200 di atas 200, tetapi dia selalu stabil normal di antara 180 sampai 200. Jadi 180, 190, 198 gitu. Jadi nggak pernah berada di bawah 180. Kemudian sudah ada neuropati juga. Sudah ada riwayat eh, 2 kali sebelumnya luka pada kaki dan mengakibatkan amputasi. Jadi, masalah pada si klien ini beratnya itu adalah gula darahnya tidak stabil, sudah ada neuropati, dan ketika kita identifikasi lebih dalam, ternyata sudah ada itu ya vasokonstriksi ya, sehingga ada odem di kakinya gitu ya. Jadi eh, ketik tapi AB-nya masih lumayan bagus ya ketika saya cek waktu itu. Jadi cuman aliran balik aja yang dia terganggu sehingga ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan kalau misalnya kita bicara pada lansia. Keputusannya adalah masalah pada lansia ini adalah tata laksana diabetes yang masih kurang gitu ya, perawatan luka pada kaki yang masih kurang, jadi awareness terhadap kebersihan luka kakinya itu dia kurang ya, dia jarang memakai sandal di dalam rumah karena dibilangnya di dalam rumah bersih kok gitu ya. Jadi jarang sekali memakai alas kaki padahal sudah berulang kali luka di kakinya. Sehingga masalahnya adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kaitannya dengan lansia yang harus kita perhatikan adalah harus ada comprehensive geriatric assessment. Dalam hal apa? Dalam hal frailty atau kesehatan fisik. Bagaimana kita melihat apakah
TUG-nya seperti apa. Alhamdulillah TUG engkong ini bagus banget ya, karena dia masih aktif. Status fungsionalnya dia bagus ya, ADL-nya masih mandiri, kognitifnya juga tidak ada masalah gitu ya. Dalam hal psikologi bagus, spiritualnya juga bagus, sosial ekonominya juga sudah bagus. Jadi sebenarnya yang bermasalahnya adalah ini tadi, manajemen kesehatannya. Ya. Nah, luaran yang diinginkan ketika kita bicara pada klien ini adalah karena dia punya riwayat minum obatnya bagus, cuman waktunya aja yang dia agak-agak salah, maka kita bicara ketepatan minum obat. Ketepatan minum obat dalam hal waktu. Dan dietnya ini dalam hal 3J-nya. Ya, jadi jadwal, jenis, dan jumlah. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian perubahan lifestyle, kebiasaan berkebun yang tidak pernah memakai alas kaki. Ya, jadi dia bilang tidak enak ya kalau memakai sepatu boots karena sudah dibelikan sepatu boots awalnya tapi tidak pernah dipakai. Kemudian kita ajarkan olahraga yaitu senam kaki ya, karena untuk olahraga yang lain dia nggak bisa karena kakinya bermasalah. Jadi memang harus kita push untuk dia rutin untuk melakukan gerakan pada kakinya. Kemudian kebiasaan duduk untuk tidak bersila. Jadi kita bisa berikan jadi satu hal yang terutama ya meningkatkan masalah pada aliran balik venanya adalah kalau misalnya si ingkomnya ini duduk ya karena kaki sebelah kirinya itu luka, jadi dia terbiasa mengangkat kaki sebelah kiri ya. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangkan ya kalau misalnya nongkrong di warung kopi itu seperti apa. Jadi kaki yang sebelah kiri itu biasanya diangkat gitu ya. Dan satu hal lagi dia rutin bersila juga ketika dia menjadi imam masjid, dia jadi guru ngaji. Nah, jadi itu semakin dia memperparah odem di kakinya. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan perawatan luka. Karena kita lihat kondisi lukanya seperti itu, ada yang hitam ya, harus dibersihkan dulu sehingga bisa lukanya bersih dan bisa dengan regenerasi dengan baik. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencegahan kekambuhan luka. Nah, kalau kita intervensi ya, ternyata si engkongnya memang sifat dan karakteristiknya seperti itu, maka ketika saya melakukan diabetes management education, itu tidak hanya melibatkan kongnya saja, tetapi harus kita libatkan anak dan menantu yang berada di sebelah rumah. Jadi karena memang harus aware nih dengan kebiasaan yang seperti itu harus diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah perawatan luka, kemudian lebih kepada peningkatan kepatuhan. Kita menggunakan kognitif behavioral terapi selama 4 kali pertemuan, merubah persepsi dulu, ketika persepsinya udah bagus, maka kemudian luaran yang kita inginkan dari perilaku itu bisa tercapai dengan baik. Nah, intervensi yang seperti ini itu bisa saya lakukan. Kenapa? Karena di awal ketika kita melakukan comprehensive geriatric assessment, meskipun lansia tersebut usianya 69 tahun, tapi dia punya status fungsional kognitif yang masih bagus gitu ya. Sehingga meskipun saya berikan CBT, kemudian saya libatkan dalam diabetes management education, itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi alhamdulillahnya benar gitu ya di sini. Kemudian di minggu-minggu pertama dan kedua ya, kita coba kalau misalnya gula darahnya dia di bawah 180, ada masalah apa tidak? Ternyata si engkongnya baik-baik saja ketika gula darahnya 160 ya, GDS-nya maksud saya. 160, 170, 150, si engkongnya ini baik-baik saja. Maka bisa saya targetkan luaran untuk stabilitas gula darahnya itu adalah di bawah 180. Jadi antara 120 sampai 180. Karena teman-teman, saya punya kasus lagi nih, ada 2 orang lansia lagi ya. Yang satu usianya 71 tahun, yang satu usianya 68 tahun. Nah, dari segi comprehensive geriatric assessment, si engkong ini dengan 2 lansia lain, kebetulan 2 lansia lainnya adalah perempuan, ini berbeda jauh. Secara status fungsional 2 lansia lainnya ini dia lebih frailty, kemudian punya gangguan kognitif juga.
Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan target luaran ya, harus memperhatikan dulu ya. Kalau misalnya secara umum kita bisa targetkan self management bagus itu kalau misalnya gula darah sewaktunya kurang dari 180. Tetapi pada beberapa lansia itu mungkin tidak bisa kita terapkan. Misalnya pada lansia saya yang lain yang 2 orang ini, jika ya, jika gula darah sewaktunya itu saya coba waktu itu dia turun ya 150 140 kalau nggak 120, dia merasa tidak enak badannya gitu ya. Berarti ketika saya konsultasikan kepada dia yang beberapa dokter, kemudian beliau mengatakan bahwa oh nggak apa-apa Mbak, berarti itu threshold-nya sudah berbeda. Kalau misalnya kita berhadapan dengan lansia yang ambang threshold-nya berbeda, maka kita tidak boleh memaksakan bahwa gula darah itu harus di bawah 180, tapi disesuaikan dengan ambang threshold-nya dia. Jadi, pada lansia saya yang ini ya, klien saya yang ini, saya bisa menetapkan bahwa gula darah sebagai luaran dari keberhasilan kepatuhan pengobatan itu harus stabil di bawah 180 untuk GDS. Tetapi untuk lansia lainnya tidak bisa saya seperti itu kan karena dari comprehensive geriatric assessment-nya hasilnya berbeda. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian ini adalah rangkuman dari yang tadi ya. Jadi dari satu jurnal ternyata memang ya diabetes di elderly itu harus ada precaution-nya, harus ada beberapa consideration-nya, ya. Nah, kebanyakan dari mereka ya, biasanya ketika sudah lansia, karena ada faktor resiko sebelumnya, yaitu obesitas, kemudian hipertensi, maka itu meningkatkan resiko untuk terjadinya DM tipe 2. Oleh karena itu, jika kita mengetahui ada lansia-lansia yang sudah ya ada tanda-tanda untuk impaired glucose tolerance ya, mungkin Mbak Yasinta bisa di mute dulu. Mbak Yasinta. Mbak Yasinta bisa di-mute dulu. Oke. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Jadi, di dalam ketika kita sudah mengidentifikasi, jadi kalau misalnya di Posbindu ya, di Posbindu kita temui lansia-lansia dengan indeks gula darahnya itu selalu di atas 180, tetapi jarang atau tidak pernah akses dari 200, maka sebenarnya itu sudah ada mungkin ada gangguan ya dalam toleransi glukosanya. Nah, berarti lansia-lansia tersebut itu termasuk yang sudah populasi resiko. Sasaran intervensi kita adalah pencegahan agar dia tidak berkembang menjadi benar-benar menjadi diabetes gitu ya. Kemudian jika ada lansia-lansia yang sudah obesitas juga ya, kemudian gula darahnya juga biasanya di atas 180, kadang 200 tapi juga enggak 200 terus, maka itu juga termasuk pada populasi resiko yang harus kita delay perkembangannya menjadi DM tipe 2. Kemudian kalau kita bicara lifestyle modifikasi atau pengobatan, maka lifestyle modification itu lebih efektif untuk menurunkan resiko sebesar 49% pada usia 60 tahun ke atas dibandingkan dengan kita kasih obat pada yang populasi resiko tersebut gitu ya. Jadi kalau obesitas berarti kita harus intervensi untuk penurunan berat badan. Kalau ada impaired glucose tolerance berarti harus kita
modifikasi untuk dietnya, gitu ya. Tetapi pada usia lebih dari 70 tahun atau dengan gangguan kognitif, maka lifestyle modification ini tidak efektif gitu. Sehingga memang harus kita perkuat untuk pengobatannya. Ya, karena memang ada batas-batas toleransi yang dan ada penurunan-penurunan di dalam metabolismenya yang tidak lagi seperti orang dewasa pada umumnya, sehingga kita lebih mudah untuk memanage ya gula darahnya. Jadi kalau misalnya kita sudah ketemu yang lansia, ya kalau sudah memang gangguan kognitif, maka mau tidak mau harus dengan pengobatan dan harus dengan dukungan dari keluarganya. Nah, itu yang harus kita identifikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan screening ya. Pada lansia itu kadangkala 3P ya. 3P itu tidak selalu disampaikan karena ada penurunan fungsional lainnya. Jadi misalnya mudah kencing itu dianggapnya biasa aja. Kemudian batas hausnya itu juga ambang batasnya itu mungkin lebih 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 tinggi daripada kita sehingga mereka jarang sekali mengatakan gampang haus ya. Sehingga kadangkala 3P itu agak rancu kalau misalnya kita tanyakan pada lansia. Padahal 3P itu sebagai penanda utama dari apakah dia itu diabetes atau tidak gitu ya. Sehingga teman-teman harus kaji lagi tidak hanya dengan wawancara saja, tapi mungkin dengan data-data tambahan. Misalnya dari data dari eh, tes gula darahnya atau pemeriksaan HbA1c-nya. Gitu ya. Kemudian dalam hal intervensi, kita harus mengedepankan yang namanya kontrol glikemik, penurunan lipid, kontrol tekanan darah ya, karena memang sudah lansia biasanya DM-nya itu lebih terkait atau biasanya masuk pada komplikasi ya. Kemudian juga screening komplikasi, khususnya pada luka kaki. Luka kaki ya, luka kaki itu dia sangat erat berhubungan dengan riwayat DM yang lebih dari 10 tahun. Sehingga jika teman-teman ketemu dengan lansia dengan DM, kemudian sudah ada riwayat lebih dari 10 tahun, maka harus ya dilakukan untuk screening komplikasi untuk luka pada kaki. Baik itu dengan monofilament test atau kemudian tes-tes lainnya yang berkaitan dengan sistem vaskularisasinya untuk ke kaki. Ya, jadi karena memang ini ya dari hal screening komplikasi itu memang harus dilakukan pada saat itu. Kemudian hati-hati pada penggunaan sulfonylurea ya, khususnya pada obat-obat jenis gliburit ya. Karena banyak kasus lansia yang menggunakan glibenclamid itu dia lebih beresiko tinggi mengalami hipoglikemi daripada jenis-jenis obat yang lainnya. Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh karena beberapa kondisi memang mengharuskan untuk diberikan glibenclamid, tetapi khususnya kalau pada lansia dengan obat glibenclamid harus diidentifikasi memang kontrol gula darahnya harus dia lebih teratur ya. Kemudian consideration-nya adalah target luaran untuk HbA1c pada lansia itu disesuaikan dengan karakteristik status kesehatan dan kemudian terkait dengan life expectancy-nya. Jadi seperti saya tadi tidak melakukan dengan HbA1c ya, karena HbA1c lumayan mahal. Jadi biasanya kita lakukan dengan kontrol dari gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien biasa, kita targetkan gula darah sewaktunya stabil itu di bawah 180, kadangkala threshold dari masing-masing lansia itu berbeda. Sehingga ini harus disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing lansia. Kemudian yang selanjutnya yang terkait dengan consideration lainnya adalah kemampuan untuk self-monitoring terkait dengan gangguan kognitif. Jika memang ada gangguan kognitif terkait dengan gangguan memori, mau tidak mau harus melibatkan keluarga. Nah, itu yang harus diidentifikasi. Kemudian terkait dengan olahraga, kalau misalnya pada orang-orang muda kita anjurkan untuk olahraga 3 kali seminggu dengan olahraga paling ideal itu adalah bersepeda,
atau lari pagi, maka pada lansia consideration-nya adalah kita harus identifikasi dulu ya jenis olahraga yang bisa mereka toleransi terkait dengan frailty, terkait dengan kondisi tubuhnya, atau terkait dengan kadar gula darahnya. Jadi benar-benar sebelum melakukan olahraga harus diidentifikasi apakah ada tanda-tanda resiko hipoglikemia atau tidak. Kemudian terkait dengan tadi sudah disebutkan oleh temannya bahwa yang harus jadi consideration kita adalah polifarmasi. Ya, medikasi-medikasi itu selain kita identifikasi apakah efek samping mempengaruhi kondisi lansia secara keseluruhan, kita juga harus identifikasi medikasi lain yang diminum oleh lansia tersebut dalam satu waktu. Apakah ada indikasi polifarmasi atau tidak? Secara general kan polifarmasi kalau misalnya ada 5 atau lebih dari obat yang diminum pada satu waktu tertentu. Ada juga yang mengatakan lebih dari 2 atau 3 ya, moderate polifarmasi. Itu juga harus kita identifikasi bagaimana farmakodinamiknya di dalam lansia. Ya. Kemudian juga terkait dengan nutrition issue ya, terkait dengan aging process, karena memang penurunan rasa lapar ya, sehingga mungkin rentan sekali terjadi hipoglikemi ya. Sudah minum obat tetapi nggak lapar, akhirnya nggak makan gitu ya. Atau dia terjadi penurunan metabolisme. Kemudian kebutuhan edukasi ya, jadi harus mungkin diulang 2 atau 3 kali dan juga ada dukungan dari keluarga. Terkait dengan lamanya menderita, kita juga identifikasi apakah ada resiko depresi atau tidak. Kemudian, apakah ada gangguan kognitif atau tidak yang nantinya akan mempengaruhi self-managementnya. Kemudian hati-hati dengan anti-hiperglikemik pada lansia, terkait dengan tadi, golongan-golongan obat yang sulfonyl urea. Kemudian, pada lansia lebih rentan cenderung hipoglikemi. Hipoglikemi pada lansia itu kadangkala itu gejalanya itu tidak sama seperti hipoglikemi pada usia yang lebih muda ya. Kalau usia lebih muda itu langsung keringat dingin, lemes, oh berarti kayaknya hipoglikemi. Pada lansia itu uh, tidak tidak seperti itu ya. Kadangkala mereka tidak merasa atau mungkin gejala hipo dan hiper itu hampir sama ya. Jadi harus aware juga, harus benar-benar menyampaikan pada lansia kalau ada sedikit saja rasa tidak nyaman, tolong laporkan gitu ya. Karena nanti harus ditindaklanjuti dengan kontrol pemeriksaan gula darahnya. Ya, karena ini tadi juga kadangkala threshold-nya juga lebih rendah ya. 70 itu mungkin dia masih belum ngerasa hipoglikemi. Padahal kalau misalnya orang biasa 70 itu sudah panas dingin nggak karu-karuan gitu ya. Sehingga ketika threshold lebih rendah, dia juga lebih mudah jatuh ke kondisi yang lebih parah ya. Ini yang unik juga pada beberapa lansia ya. Jadi mereka itu threshold hipoglikemi rendah, threshold untuk hiperglikemi itu juga tinggi gitu ya. Jadi harus hati-hati benar gitu ya dengan kondisi lansia seperti ini. Jadi saya dulu punya beberapa pasien itu memang lebih mudah ya untuk pada usia yang pralansia daripada kalau kita harus benar-benar menjaga kondisi sehat pada yang lansia. Kemudian faktor resiko terkait dengan penggunaan insulin ya, apalagi kalau misalnya memang ada penggunaan insulin ya, otomatis dia akan lebih mudah terkena hipoglikemi dibandingkan dengan jenis obat yang lain. Apalagi insulin suntik ya. Apalagi kalau misalnya dibarengi dengan makan tidak teratur, tidak ada latihan fisik, atau ada komorbid yang lain. Oke, jadi itu terkait dengan DM. Memang cukup banyak karena cukup komplikasinya cukup lumayan juga. Kemudian consideration yang selanjutnya kita bertemu dengan lansia-lansia dengan kasus CA ya. Kalau kasus CA biasanya kita bicara dengan terapi radiasi. Nah, ini ada kasus lansia 75 tahun ya dengan diagnosis dari CA laring. Lansianya sebenarnya pada saat didiagnosis ini masih mandiri. Jadi kalau misalnya dikatakan ADL itu benar-benar fungsionalnya masih baik. Terapinya diberikan terapi radiasi dengan 70 gray dalam 2 gray fraction. Nah, klien menjalani terapi dalam minggu-minggu pertama dengan baik. Jadi minggu-minggu pertama baik, it's okay ya kalau misalnya ada efek samping yang masih bisa ditoleransi.
Baru kemudian pada minggu keempat, klien mengalami mukositis dan penurunan nafsu makan. Akhirnya karena dia mengalami penurunan nafsu makan, ada mukositis juga, jadinya lebih tidak banyak makanan masuk ke dalam tubuhnya, sehingga menyebabkan dia dehidrasi dan akhirnya sinkop. Dehidrasi dan sinkop ini kemudian membuat si lansia ini jatuh ketika menuruni tangga di dalam rumah. Nah, karena jatuh itu tadi, lansia ini mengalami fraktur. Hospitalisasi karena frakturnya itu lebih lama ya, karena memang sudah lansia juga, operasi fraktur rehabilitasinya juga lebih banyak, lebih lama dan tidak seperti orang muda. Akhirnya selama 2 bulan dia yang dari ADL mandiri menjadi ADL ketergantungan, ya. Akhirnya mengalami penurunan kemampuan fungsional. Nah, dari kasus ini teman-teman kadangkala bukan penyakit kronisnya saja yang harus kita perhatikan, tetapi dalam hal medikasinya, ya. Kadangkala efek samping pada pasien lain itu it's okay ya, bisa ditoleransi. Tidak memberikan dampak yang signifikan. Tetapi kalau pada lansia, ternyata efek samping tersebut menimbulkan dampak yang signifikan. Kalau kita bicara pada lansia ini, bukan semata-mata karena terapi radiasinya langsung yang menyebabkan dia jatuh. Tetapi terapi radiasi mengakibatkan efek samping mukositis ya, kemudian juga ada penurunan nafsu makan sehingga intake-nya berkurang. Intake-nya berkurang tersebut mengakibatkan dia dehidrasi dan mudah pingsan, yang akhirnya mengakibatkan jatuh. Jatuh inilah yang mengakibatkan salah satu faktor yang menyebabkan turunnya penurunan fungsionalnya dia selama jangka waktu selanjutnya. Jadi itu yang dikatakan pada lansia harus hati-hati dengan medikasi. Tidak hanya terkait dengan polifarmasinya saja, tetapi terkait dengan efek samping yang dialami. Jadi seperti itu. Sehingga ketika kita bicara pada kasus-kasus lansia yang seperti itu tadi, ya, komplikasi terhadap konsekuensi efek samping dari pengobatan itu yang benar-benar harus kita pahami. Kuncinya pada apa? Kuncinya pada sama seperti kasus pertama, lakukan Comprehensive Geriatric Assessment atau CGA terkait dengan fungsi sosialnya, terkait dengan frailty-nya, terkait dengan instability-nya, terkait dengan status nutrisinya dia, gitu ya. Sehingga kita akan bisa kemudian melakukan tindakan pencegahan ya untuk menghindari masalah lebih panjang selanjutnya, gitu ya. Nah, status nutrisi ini juga nanti berkaitan dengan efek radiasi yang dia jalani ya. Karena jika level vitamin D-nya itu rendah, maka lebih toksik nanti terapinya karena vitamin D itu dia di dalam tubuh itu berperan sebagai filter ya untuk toksisitas dari radiasi. Nah, jadi memang tidak hanya terkait dengan apakah efek sampingnya menimbulkan pusing, apakah efek sampingnya menimbulkan rambut rontok, tetapi apakah efek sampingnya ini menimbulkan kemudian penurunan nafsu makan, apakah kemudian intake vitamin D-nya itu juga kemudian terpenuhi. Ini juga yang harus kita pahami lebih lanjut. Nah, sehingga hasil dari Comprehensive Geriatric Assessment tersebut ya digunakan untuk memprediksi efek samping dan tolerabilitas dari radiasi dari efek terapi radiasi yang dialami. Ya, jadi hal seperti itu harus menjadikan kita aware. Nah, bagaimana mengkaji frailty? Teman-teman bisa identifikasi dengan frailty index atau Fried Frailty Index untuk status fungsional. Karena pasien lansia dan frailty yang lebih tinggi itu berpeluang untuk mengalami efek samping dan komplikasi dari kemoterapi atau radiasi yang lebih besar daripada lansia-lansia yang indeks frailty-nya lebih rendah. Dan frailty ini secara umum juga meningkatkan mortalitas, komplikasi postoperatif, dan toksisitas dari penata laksanaan kemoterapi. Sehingga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana nanti kita bisa menyesuaikan
tingkat terapinya dengan tingkat frailty dari lansia tersebut. Kemudian pengkajian lain yang harus diperlukan adalah pengkajian misalnya resiko jatuh atau setelah dilakukan kemoterapi apakah dia merasa pusing atau tidak. Untuk menghindari jatuh ketika dia merasa pusing, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu yang harus jadi poin pertimbangan, ya, khususnya bagi lansia-lansia yang dirawat di rumah sakit. Begitu juga lansia-lansia yang menjalani kemoterapi, kemudian pulang ke rumah, itu juga keluarga harus dipahamkan lebih detail tentang efek samping dari kemoterapi yang dialami oleh lansia. Kalau misalnya mau bertanya, silahkan mungkin langsung raise hand saja ya, teman-teman. Jadi kalau kita bicara TA pada lansia, khususnya treatment radiasi, ada beberapa special consideration pada lansia. Karena kita bicara aging proses, maka mereka lebih vulnerable terhadap toksisitas dari terapi radiasi. Mereka lebih mudah, mungkin efek sampingnya fatigue-nya lebih besar, mukositisnya lebih mudah, mereka lebih mudah mengalami dehidrasi, mereka lebih mudah mengalami serostomia, lebih mudah mengalami infeksi, dan lain sebagainya. Jadi memang treatment yang dipertimbangkan adalah treatment-treatment yang dengan radiasi teknologi tinggi yang langsung fokus kepada penyebabnya atau sel dari TA tersebut. Tetapi memang semakin tinggi teknologinya, maka memang semakin mahal. Sedangkan kita berhadapan dengan lansia-lansia yang secara sosial ekonomi mereka lebih rendah daripada kelompok yang produktif gitu ya. Sehingga ini salah satu yang juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Atau yang sudah dilakukan adalah dengan membedakannya dalam fraksi-fraksi tertentu yang berbeda ketika terapi radiasi itu diterapkan pada kelompok usia yang lebih muda. Jadi misalnya pada breast cancer, kita berikan 42,56 gray untuk 16 sesi atau 16 kali terapi. Padahal standarnya adalah dia 50 sampai 60 gray ya untuk 25 sampai 30 sesi. Sedangkan untuk GBM itu 40 gray dalam 15 sesi selama 3 minggu. Standarnya sebenarnya 60 gray ya. Kemudian split course dengan 60 sampai 72 gray dalam 20 sampai 24 sesi dengan libur di tengah sesi. Jadi ini adalah adaptasi yang harus kita berikan kalau misalnya klien kita usianya lansia ya. Nah, kasus yang selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi ini susah-susah gampang ya pada lansia. Dan mau tidak mau memang kita temui ya kalau misalnya kita berhadapan dengan lansia. Entah hipertensinya karena dia komplikasi dari penyakit lain atau memang hipertensinya karena ada perubahan fisiologis ya secara aging proses. Jadi kalau kita bicara aging proses, normal kalau misalnya lansia mengalami yang namanya tekanan darah tinggi karena ada arterial stiffness ya, ada kekakuan. Sehingga kalau misalnya ada kekakuan pada arterinya, otomatis dia meningkatkan tekanan sistolik. Nah, pada lansia biasanya ya, tekanan sistolik itu cenderung tinggi, tetapi tekanan diastolik itu cenderung dia tetap. Karena adanya perbedaan ini, sehingga salah satunya adalah selain meningkatkan tekanan sistolik, meningkatkan juga pulse pressure. Kalau teman-teman lihat, kalau pulse pressure-nya itu bermasalah, biasanya memang ada nanti berpengaruh kepada sistem hemodinamik tubuh ya, salah satunya pada ginjal. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian mekanisme neurohormonal itu juga menurun ya, karena ada aging proses juga pada organ-organ di dalam tubuh. Misalnya salah satunya mekanisme renin-angiotensin aldosteron. Dia juga menurun. Kemudian kaitannya dengan ini kita juga tahu adanya penurunan fungsi ginjal ya karena aging proses. Jadi memang wajar ya pada lansia itu terjadi peningkatan tekanan darah. Namun yang tidak wajar itu yang seperti apa? Nah, kita akan bicarakan selanjutnya. Hipertensi itu kalau saya bilang tadi adalah salah satu dampak ya dari aging proses. Jadi memang ada pada 2/3 individu yang memang usianya lebih dari 65 tahun. Jadi
hanya satu individu mungkin yang gula darahnya mungkin masih di bawah 130 mungkin ya. Tapi 2/3-nya itu biasanya gula darahnya sudah lebih dari 140. Nah, yang harus kita pertimbangkan kalau kena talaksanan pada lansia adalah non-farmakologi terlebih dahulu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata gula darahnya itu, tekanan darahnya itu masih stabil di bawah 140. Kalau misalnya kita pakai klasifikasi hipertensi, kita bicara dia masih prahipertensi, maka terapi non-farmakologis lebih dianjurkan daripada langsung diberikan terapi-terapi farmakologi. Nah, non-farmakologi yang dianjurkan itu adalah penurunan berat badan kalau misalnya memang lansia tersebut obesitas. Karena secara evidence based practice, jika penurunan berat badan itu ada 10 kg, maka dia juga menurunkan 5-20 mm Hg tekanan darah sistolik. Ya, jadi segitu efektifnya ya penurunan berat badan untuk dia penata laksanaan hipertensi. Tapi jelas, nanti teman-teman harus perhatikan berat badan idealnya. Jangan sampai kemudian targetnya hanya penurunan berat badan, kita tidak memperhatikan berat badan ideal. Kemudian sodium intake ya, karena dari sodium intake ini bisa menurunkan sebesar 2-8 mm Hg untuk tekanan sistoliknya. Kemudian kita juga pertimbangkan untuk meningkatkan aktivitas fisiknya, karena aktivitas fisik itu menunjang 4-9 mm Hg untuk penurunan tekanan sistolik. Sedangkan diet DASH itu dia menyumbang 8-14 mm Hg untuk tekanan sistolik. Jadi inilah evidence based practice bahwa terapi non farmakologi itu memang sebaiknya kita utamakan pada klien-klien yang mengalami prahipertensi atau dia stabil masih di bawah 140. Ya. Nah, ini di sebelah kanan ada terapeutik strategik yang memang bisa kita pertimbangkan ya untuk farmakologinya ya. Thiazid diuretik itu masih menjadi salah satu pilihan utama ya untuk beberapa pilihan penurunan tekanan darah ya. Sedangkan beta blocker ini harus jadi pertimbangan untuk kita bicara kalau misalnya kita uh, meresepkan obat-obat beta blocker ya. Nah, ini pertimbangan lain ya. Kalau teman-teman farmakologi pada lansia harus mempertimbangkan adanya penyakit lain, yaitu misal diabetes, gagal jantung, stroke, ataupun toleransi individu terhadap obat. Jadi hati-hati terhadap medikasi terkait dengan farmakodinamik ya, ataukah ada polifarmasi di dalam satu klien tersebut. Nah, tadi kan kalau gula darah kita bicara threshold ya, threshold untuk keluaran outcome yang efektif itu segimana. Kalau tekanan darah itu juga ada outcome-nya ya. Di ESC 2007 dikatakan bahwa drug treatment grade 1 jika tekanan darah lebih besar dari sama dengan 140/90 setelah lifestyle itu tidak bisa dilakukan. Nah, jadi pada pasien dengan tekanan darah normal masih di bawah 140, seharusnya jangan mengutamakan untuk kita memberikan terapi farmakologi dulu. Tetapi jika memang lifestyle itu tidak bisa ya, tidak bisa menurunkan, boleh kita pertimbangkan untuk memberikan terapi farmakologi. Ya. Tapi peresepan awal itu harus pada dosis yang terendah. Nah, meningkat gradually ya, perlahan tergantung pada respon tekanan darah dari pasien tersebut. Nah, jika ya dosis terendah kemudian monoterapi dulu. Jika tidak berhasil ya, boleh diberikan obat tambahan di luar kelas tadi yang sudah diberikan gitu ya. Tapi kalau bisa tidak lebih dari 2 obat antihipertensi yang diresepkan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian lansia dengan frailty, hati-hati. Setelah pemberian minum obat, setelah pemberian obat antihipertensi harus diperiksa untuk apakah dia mengalami hipotensi yang bisa mengakibatkan resiko jatuh atau tidak. Ya, jadi itu adalah efek samping yang harus kita perhatikan. Kalau kita tanyakan lansia setelah minum obat biasanya apa yang dialami? Oh, saya pusing. Oh, berarti kita anjurkan setelah minum obat jangan dulu melakukan aktivitas.
Itu yang bisa kita pertimbangkan, ya. Nah, bagaimana dengan keluaran yang harus kita capai ya untuk tekanan darah? Ini ada beberapa beberapa ini ya, beberapa pendapat. Ada yang bilang target sistoliknya itu harus di bawah 150. Ada yang bilang antara 130 sampai dengan 140. Nah, teman-teman, sekali lagi ini adalah rekomendasi, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana unique consideration tiap individu. Jadi teman-teman harus evaluasinya itu nggak cuma sekali, tapi mungkin harus dalam beberapa jangka waktu. Yang aman untuk dia itu tekanan darah segimana. Kadangkala ada lansia yang kalau misalnya tekanan darahnya 120 itu malah pusing. Oh berarti threshold atau ambangnya itu mungkin kita pertahankan antara 130-an gitu ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Tapi sebagian besar jurnal mengatakan bahwa angka ya, angka ideal kalau pada lansia itu kita pertimbangkan sistoliknya itu antara 130 sampai dengan 140 gitu ya, yang dia lumayan banyak digunakan. Jadi jarang ada yang mengatakan harus di bawah 120 itu dia sangat jarang. Nah, ini yang harus dipertimbangkan untuk kalau misalnya teman-teman mengawasi ya, supervising terhadap obat-obat yang diminum oleh lansia. Teman-teman bisa akses jurnalnya, ini adalah judulnya ya. Di situ ada pembahasan ya, obat-obat apa saja yang harus kita awareness khususnya kalau misalnya kita bicara hipertensi pada lansia ya. Jadi adverse efeknya apa? Kemudian ada specific precaution yang harus kita pertimbangkan seperti apa. Di situ ada lengkap ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mendapati pasien lansia, kemudian mendapatkan obat-obat golongan tertentu, apa yang harus dikaji, apa yang harus diedukasi terkait dengan efek samping. Nah, ini skema sederhana kalau misalnya kita bicara hipertensi pada lansia. Jika ya lansia tersebut mengalami status fungsional yang bagus ya, artinya tidak ada gangguan apapun secara frailty, secara kognitif, secara nutrisi, lansia baik-baik saja, maka pendekatan terapeutiknya itu sama dengan kalau misalnya kita melakukan intervensi kepada kelompok yang lebih muda. Kita pertahankan untuk tekanan darah sistoliknya paling tidak rentang antara 120 sampai dengan 140. Tapi tetap farmakologinya diawali dengan monoterapi dulu ya. Kemudian selalu cek apakah ada ortostatik hipotensi atau tidak ya. Jika ada penurunan, maka kita harus identifikasi apakah ada frailty atau tidak, apakah ada ya resiko-resiko lain yang berkaitan dengan kondisinya. Jadi misalnya obesitas atau kemudian kondisi-kondisi kardiovaskular disease lainnya yang memang harus menjadi pertimbangan dalam hal pemberian terapi pada kasus hipertensi ini, gitu ya. Nah, apakah nanti akan mengarah kepada sini ya? Jadi kalau di sini itu kita pertimbangkan apakah memang harus disamakan sepertinya atau kita tingkatkan threshold-nya ya. Jadi tergantung faktor resiko lain yang dialami oleh lansia tersebut. Tetapi jika kita sudah memiliki lansia tersebut sudah ada gangguan dalam fungsionalnya, maka ini adalah pertimbangan penata laksanaan yang harus kita lakukan. Ya, jadi misalnya goals dari sistoliknya adalah paling tidak 150 ya. Kemudian hindari untuk menggunakan lebih dari 3 obat-obat antihipertensi ya. Kalau misalnya sistolik kurang dari 30, maka kita harus pertimbangkan apakah ada hipotensi ortostatik juga yang dialami oleh lansia tersebut dan apakah akan ada modifikasi dari treatment atau tidak. Ya, jadi ini yang harus kita pertimbangkan kepada lansia. Jadi bagaimana mengevaluasinya adalah evaluasi jangka panjang ya. Tidak bisa kemudian sekali terapi, kemudian selesai. Yang penting dikasih obat antihipertensi pasti turun. Itu tidak seperti itu modelnya.
Kemudian selanjutnya kita bicara gagal jantung ya. Gagal jantung itu dia lumayan banyak pada lansia. Penyebab terbanyak itu adalah hipertensi dan coronary heart disease ya. Kemudian yang paling banyak dialami oleh lansia-lansia dengan gagal jantung itu adalah frailty ya, dia lebih lemah, dia mengalami penurunan gangguan fungsional yang lebih besar, kemudian dia biasanya mengalami penurunan kognitif dan dia punya penyakit komorbid lain, satu atau dua punya komorbid lain, entah itu DM atau entah itu hipertensi. Gejala yang paling sering dialami adalah fatigue, kelemahan, pusing, dan perubahan status mental. Atau lebih mudah, kalau ke rumah sakit itu lebih mudah terkena delirium ya pada lansia-lansia dengan gagal jantung ini. Nah, apa yang harus kita perhatikan pada lansia-lansia dengan kasus gagal jantung ini? Maka ketika teman-teman melakukan pengkajian awal, kadangkala ya karena penurunan fungsional, karena aging proses, karena kurang bisanya lansia tersebut menyampaikan gejala, bisa saja terjadi keterlambatan diagnostik. Kemudian pada kasus-kasus tertentu ada pasien-pasien yang bisa saja memiliki pemeriksaan fisik yang normal, ya. Nah, pada hasil pemeriksaan fisik yang normal, pola pernafasan seinstock itu dapat menjadi satu-satunya tanda adanya dugaan gagal jantung pada lansia tersebut. Karena kadangkala distensi vena jugularis itu tidak ditemukan, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian kalau biasanya ada juga tanda-tanda kardiak kakseksia, adanya pucat, kurus, dan kelelahan. Karena semua hasil metabolismenya digunakan untuk jantungnya, sehingga tidak organ-organ lain itu nggak dapat giliran gitu ya. Nah ini namanya kardiak kakseksia. Kemudian kalau kita bicara manifestasi atipikal ya pada gangguan jantung pada lansia, ini ada malaise, letih, kemudian penurunan aktivitas fisik. Sedangkan ada mungkin ditambah simptom neurologi, bingung, iritabilitas, dan gangguan tidur. Bisa juga ditambah dengan gangguan gastrointestinal, kaitannya dengan rasa tidak nyaman, anoreksia, mual, dan diare. Jadi hal-hal ini harus kita kaji lagi apakah ada pada lansia atau tidak ya untuk mengidentifikasi sejauh mana gagal jantung yang dialami. Kemudian tetap pemeriksaan fisik ya dengan menggunakan biomarkers dan ekokardiografi. Nah, bagaimana dengan holistic approach-nya untuk treatment-nya? Kita harus perhatikan komorbidnya juga. Nah, pada pasien-pasien gagal jantung pada lansia, kita tidak boleh fokus kepada gagal jantungnya saja, tetapi fokus pada status kesehatan umum, ya. Apakah diberikan treatment tertentu hanya untuk mengatasi gagal jantungnya saja, sementara nutrisinya tidak di treatment, itu juga salah gitu ya. Jadi fokusnya adalah pada status kesehatan umum. Apakah ada gejala-gejala penyerta yang bisa memperburuk gangguan fungsional? Kalau ada, maka itu juga harus diatasi. Ya. Kemudian diberikan latihan fisik yang sesuai, ya karena memang uh, olahraga salah gitu, olahraga yang terlalu berat salah, tidak olahraga juga menurunkan kemampuan kardiovaskulernya gitu, sehingga harus teman-teman identifikasi kira-kira latihan fisik yang sesuai yang seperti apa. Kemudian tetap diet dan manajemen nutrisi ya, kemudian aware terhadap kemampuan kognitif karena akan berakibat pada self care-nya. Kemudian kalau bisa fokus pada non-farmakologi jika memungkinkan. Jika memungkinkan untuk meminimalisir efek samping. Jadi kalau misalnya dia dikasih farmakologis, ada efek sampingnya, maka gunakan non-farmakologi untuk mengatasi efek samping tersebut, bukan dengan farmakologi lain. Ya. Kemudian meminimalisir burden akibat treatment, misalnya pusing, mual muntah, berarti apa yang harus dilakukan. Kemudian koordinasi dengan keluarga terkait dengan treatmentnya. Untuk mengidentifikasi polifarmasi pada pasien-pasien ini kita punya stop dan kita punya start ya atau kita punya BIRS kriteria.
Ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah obat-obat yang diberikan pada pasien-pasien tersebut termasuk polifarmasi atau tidak, atau uh, obat yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi klien seperti apa di khususnya kalau misalnya ada kondisi komorbid lain, gitu ya. Kemudian kepatuhan pengobatan biasanya kurang dari 45% itu dipengaruhi oleh polifarmasi. Jadi tidak minum obat karena sudah terlalu banyak obat yang diminum. Kemudian terkait dengan efek samping, tidak minum obat karena membuat mual muntah. Tidak minum obat ya, karena membuat tidak nyaman. Atau kemudian persepsi, tidak minum obat karena tidak merasakan gejala. Atau kemudian tingkat pengetahuan. Ya. Kemudian lihat juga apakah ada adverse event dan drug-drug interaction atau DDI ya terkait dengan polifarmasi karena biasanya banyak adverse event dan drug interaction ini muncul 50% pada kasus-kasus klien itu minum 5 sampai 9 obat dalam satu waktu. Kemudian jika memang tidak atau sampai pada level tertentu, maka paliatif bisa dipertimbangkan untuk salah satu treatmentnya. Kemudian ini stop, start, dan BIRS ya. Kalau misalnya kita bicara hati-hati terhadap treatment kaitannya dengan beberapa obat-obat tertentu yang dia terkait dengan heart failure pada lansia. Ya, jadi di sini ada stop version, ada start version, ada BIRS kriteria. Ya, misalnya digoxin kita berikan pada saat apa ya. Kemudian beta blocker itu kombinasinya dengan cara apa ya. Kalau misalnya dengan BIRS kriteria untuk mengidentifikasi apakah medication ini proper nggak sih untuk lansia tertentu gitu ya. Jadi ini yang harus kita identifikasi ya. Digoxin dia biasanya digunakan untuk heart failure, tapi kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya terjadi ya eh, problem seperti ini pada lansia, mungkin harus dipertimbangkan pemberian digoxin. Itu yang ada pada BIRS kriteria. Saya lupa ini jurnalnya saya berikan nggak ya ininya. Nanti nanti untuk lebih lengkapnya karena dia kecil-kecil ya di sini teman-teman. Tapi nanti akan saya berikan untuk jurnalnya ya. Entah itu aksesnya atau kemudian jurnalnya teman-teman bisa cari sendiri. Kebetulan ini open access. Jadi bisa dibaca sendiri di situ seperti apa kaitannya dengan treatment pada lansia ya terkait dengan obat-obatan. Kan kita tidak meresepkan obat Bu sebagai seorang perawat memang, tetapi kita sebagai seorang perawat berfungsi untuk memonitor efek samping dari pengobatan yang diterima oleh lansia. Nah, ini kalau kasusnya osteoartritis. Nah, kalau kita bicara osteoartritis ya, sakit pada muskuloskeletal, maka beberapa terapi non farmakologi itu selalu kita bicara adalah aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik itu selain mengurangi rasa nyeri, dia juga memiliki efek pengobatan juga untuk mengatasi gangguan muskuloskeletal. Tetapi ternyata pada lansia ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Seringnya masalah-masalah muskuloskeletal pada lansia, baik itu osteoartritis, rheumatoid arthritis, itu terjadi pada lansia-lansia dengan komorbid, entah itu dengan diabetes atau sebagian besar ya. Saya ketemu lansia-lansia pasti dengan gangguan muskuloskeletal itu adalah lansia-lansia dengan obesitas ya. Sehingga ketika kita menganjurkan untuk aktivitas fisik, kadangkala itu tidak bisa dilakukan karena kondisi fisiknya atau karena komorbidnya ya. Apalagi kalau misalnya dia punya cardiovascular disease ya, biasanya sangat berkurang untuk aktivitas fisiknya. Nah, sehingga ngomong aktivitas fisik itu bisa dilakukan dengan riwayat sakit, kondisi fisik, sehingga kita bisa melakukan intervensi yang sesuai untuk pasien-pasien tersebut.
Jangan karena teori bilang kalau misalnya ada gangguan muskuloskeletal berarti harus aktivitas fisik. Berarti mau tidak mau bagaimanapun kondisi lansia ini harus aktivitas fisik. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Saya cepat karena memang banyak ya yang mau yang mau diberikan. Jadi kalau misalnya tidak mengerti, boleh langsung bertanya aja. Kemudian penyakit muskuloskeletal yang terbanyak selanjutnya itu adalah rheumatoid arthritis ya. Biasanya terdeteksi di atas usia 60 tahun dan lebih banyak terjadi pada wanita karena biasanya terkait dengan hormonal juga. Tapi bukan berarti kemudian pada lansia laki-laki tidak pernah ada ya. Nah, biasanya treatment pada lansia sama ya, sama dengan treatment rheumatoid arthritis pada kelompok usia lainnya, yaitu methotrexate ya untuk first line terapi. Tetapi sebelum memberikan first line terapi ini, kalau bisa gitu ya, ada tambahan pemeriksaan laboratorium lainnya. Misalnya, jika nilai creatinine clearance-nya kurang dari 15, maka methotrexate ini lebih baik tidak direkomendasikan karena akan memperburuk kondisi gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sehingga kalau kita bicara efikasi terhadap keamanan treatment pada lansia, mau tidak mau harus kita aware terhadap adanya komorbid. Jadi misalnya, apakah ada gangguan-gangguan lain? Diabetes, kemudian hipertensi, kemudian gangguan CKD. Ataukah ada obat-obat lain yang sudah diminum oleh lansia, sehingga kita harus mempertimbangkan tentang farmakokinetiknya terkait karena memang aging proses, sehingga fungsi ginjal itu sudah tidak sesehat sebelumnya ya, sehingga kalau misalnya nanti terlalu banyak obat polifarmasi, adanya farmakokinetik, malah nanti akan memperberat ya gangguan atau perburukan pada ginjalnya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan ya. Jadi biasanya mau tidak mau harus obat ya kalau penyakit kronis itu, karena kalaupun non farmakologi itu biasanya dia lebih efektif kalau masih dia preventif. Tapi kalau misalnya dia sudah mengalami non farmakologis itu biasanya hanya untuk menyelesaikan gejala saat itu juga, tapi tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah, ini ya, adverse effect itu mayoritas menyebabkan putus obat, sehingga harus dikaji efek sampingnya seperti apa. Kalau misalnya itu tidak mengenakan pada lansia, bagaimana kita mengedukasi bahwa itu merupakan efek samping dari obat dan bagaimana menyelesaikan efek samping tersebut dengan non farmakologis. Ya. Kemudian jika ada obat-obat NSAID, kita harus ya mempertimbangkan efek sampingnya terhadap sistem kardiovaskuler, gastrointestinal, dan ginjal, khususnya pada klien dengan riwayat hipertensi, gitu ya. Karena dipertimbangkan nanti efek sampingnya akan lebih besar menimbulkan dampak komplikasi, ya. Nah, kalau kortikosteroid itu memang efektif ya untuk awal terapi, menyelesaikan masalah. Tetapi jika jangka panjang ya, maka beberapa evidence base mengatakan ternyata efek sampingnya bisa mengakibatkan adanya gangguan mood, glaukom, dan katarak pada lansia. Jadi ya benar-benar harus dimonitor terus ya ketika minum obat, apa yang dirasakan oleh lansia selama minum obat tersebut. Jadi jangan hanya fokus pada apakah sudah minum obat atau tidak, tetapi juga salah satunya fokus pada gejala apa yang dirasakan setelah minum obat. Jadi itu kalau bisa juga dimonitoring dan dievaluasi. Nah, jadi sebenarnya kalau treatment untuk rheumatoid arthritis tidak ada yang spesifik ya, sama aja. Cuman kita harus pertimbangkan apakah nantinya ya menyebabkan dampak-dampak untuk frailty, polifarmasi, penyakit lain, atau efek samping obat atau kemampuan dalam self-care. Karena jika ada frailty dan ditambah dengan pengobatan ini, tadi glaukom, katarak, kemudian gangguan ginjal yang dia mengakibatkan irreversible,
maka dia akan semakin meningkatkan rasio untuk mortalitas. Gitu. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan. Yang terakhir ya, maksudnya penyakit kronis yang terakhir itu ya, yaitu asma. Asma ini menjadi salah satu yang memang menjadi fokus perhatian untuk penyakit kronis juga karena biasanya kalau pada lansia itu abu-abu ya, apakah dia datang dengan asma yang kambuh ataukah dia datang dengan PPOK ya, karena gejalanya sama-sama pada gangguan pernafasan. Tetapi memang kalau pada asma pada lansia itu dia lebih banyak mengalami obstruksi pada airway dan gangguan perburukan jalan nafas yang lebih parah ya, sehingga lebih banyak menimbulkan kematian ya. Jadi resiko kematiannya lebih tinggi 5 kali dibandingkan dengan penderita asma pada usia yang lebih muda. Kalau kita lihat pada pasien asma lansia yang datang ke ruang gawat darurat, itu dia resiko kematiannya lebih tinggi gitu ya. Sehingga memang penting untuk diagnosis yang tepat dengan membedakan gejala yang muncul pada asma, apakah ini asma, ataukah ini PPOK, ataukah ini gagal jantung, ataukah ini kardio eh, eh, apa penyakit kardiovaskuler yang lainnya, gitu ya. Kemudian yang juga harus dipertimbangkan adalah adanya asma COPD overlap syndrome ya, yang dikarakteristikkan dengan keterbatasan aliran udara seperti gejala asma, tetapi gambaran gejalanya juga merupakan PPOK. Nah, ternyata memang ACOS ini adalah asma berkepanjangan yang diperburuk oleh perilaku tidak sehat, khususnya merokok. Nah, ini bisa mengakibatkan asma COPD overlap syndrome ini tadi. Sehingga yang harus kita perhatikan kalau misalnya ada lansia-lansia dengan gangguan pernafasan datang, maka harus identifikasi apakah pasien memiliki riwayat penyakit saluran nafas kronis atau tidak. Kemudian lakukan pemeriksaan anamnesis ya, riwayat merokok atau tidak, apakah ada riwayat asma sebelumnya atau tidak, pemeriksaan fisik, spirometri, pemeriksaan penunjang bisa dengan radiologi. Dari situ tegakkan diagnosis apakah dia asma, PPOK, atau asma COPD overlap syndrome itu tadi. Kalau sudah tegak diagnosis, baru kemudian diobati sesuai dengan gejala. Jika dibutuhkan, maka dirujuk ke spesialis jika perlu. Jadi memang asma ini gampang-gampang susah, dan sebagian besar dari mereka itu datangnya ke primary health care. Sehingga dari salah satu jurnal, saya lupa, oh tidak ada ya, nanti saya berikan lagi aja deh jurnalnya. Ya. Jadi pada pasien-pasien asma, kita harus mengedepankan yang namanya partnership ya, karena asma ini dia simptom dan gejalanya dia kalau misalnya alergi maka lebih mudah ada di rumah, dan deteksi awal dan pengobatan awal juga sangat menentukan tingkat keberhasilan dari terapi sebelum dia dibawa ke rumah sakit, sehingga harus dijalin yang namanya partnership dengan klien tersebut. Nah, kebanyakan hambatan yang ditemui pada pasien-pasien dengan asma itu adalah gangguan kognitif, sehingga dia tidak mengerti bagaimana cara penata laksana yang tepat, atau lupa menaruh obat, atau lupa caranya menggunakan obatnya. Dan yang salah satu yang sangat mencolok adalah adanya gangguan pada motoriknya ya, atau kemudian tremor. Nah, tremor di sini mempengaruhi kekurang tepatan dalam teknik pemakaian inhaler. Sehingga kurang tepat dalam memakai inhaler itu mempengaruhi efisiensi dari pengobatan. Gitu ya, dan mengurangi efisiensi keberhasilan dari pengobatan tersebut. Gitu. Jadi ini juga salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi selain mengidentifikasi kemampuan kognitif, memori, salah satunya adalah lihat apakah ada gangguan motorik atau tidak pada si lansia. Kemudian terkait dengan edukasi self-management, jika perlu ulangi 2-3 kali sampai lansia itu memahami benar-benar bagaimana cara melakukan pengobatan. Yang memang paling banyak diberikan itu masih inhaled corticosteroid ya, atau ICS.
sehingga harus dimonitor efek sampingnya. Efek samping yang secara evidence muncul ya dari ICS ini adalah pneumonia, resiko fraktur, penurunan densitas dari tulang, retinopati atau katarak, dan kandidiasis. Nah, ini yang paling banyak dilaporkan, sehingga memang harus dimonitoring terus-menerus. Nah, sementara ada juga nih faktor resiko yang memperparah ya asma, yaitu merokok, obesitas, depresi, sinusitis, infeksi pernafasan, dan ketidakpatuhan pengobatan. Jadi, komponen-komponen inilah yang harus kita tanyakan terlebih dahulu kepada si pasien, ya, karena kondisi-kondisi tersebut dapat memperburuk dari gangguan pernafasannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita identifikasi untuk bisa membangun yang namanya partnership dengan pasien-pasien asma pada lansia. Ya, jadi kita pahami dulu persepsi mereka atau pemahaman mereka terhadap asma, ya, terkait dengan simptom atau gejala, terkait dengan dampak dari gejala tersebut, kemudian terkait dengan setiap harinya pengobatan atau treatment yang biasanya mereka lakukan terkait dengan pemakaian dari inhaler. Kemudian bagaimana gejala-gejala tersebut terkait dengan treatment yang sudah dia lakukan sekarang, gitu ya, apakah efektif atau tidak. Serta yang harus kita kaji selanjutnya adalah goals of care-nya dan bagaimana treatment atau planning selanjutnya dari treatment. Nah, ini yang harus kita tanyakan. Nah, ini ya bagaimana kita kerangka model ya 5P untuk memahami kondisi-kondisi penyakit kronis kaitannya dengan asma pada lansia. Yang pertama adalah phenotype identification. Jadi teman-teman harus memahami apakah gangguan pernafasan tersebut memang dia asma atau serangan dari atau gejala dari PPOK atau kemudian bisa masuk asma COPD overlap syndrome, ya. Kemudian kalau sudah paham masalahnya apa, kemudian yang selanjutnya adalah selain treatment yang tepat, kita juga harus melakukan yang namanya self decision making atau partnership dengan lansia terkait untuk meningkatkan self manajemennya di rumah, termasuk juga caregiver dan keluarga. Selanjutnya adalah tadi ya, tetap hati-hati dalam medikasi. Ada beberapa opsi farmakologi yang bisa kita berikan kepada lansia. SABA, ICS, LABA, LTRA, dan agen biologis. Dan masing-masing ada precaution-nya ya kalau diresepkan pada lansia. Ya, jadi biasanya SABA atau short acting beta 2 reseptor agonis ini biasanya yang paling banyak diresepkan. Meskipun ya semakin lama digunakan nanti akan menurunkan responsiveness ya, menurunkan penerimaan ya atau efektivitas dari obat tersebut ya kepada lansia. Sementara ICS itu biasanya menjadi option juga yang utama ya untuk sehari-hari. Tetapi konsekuensinya tadi sudah kita identifikasi sebelumnya, pneumonia, resiko jatuh, kandidiasis ya. Mungkin saja itu terjadi kepada lansia. Kemudian yang long acting muscarinic antagonis itu juga biasanya direkomendasikan ya pada Global Strategy for Asthma Management and Prevention, tetapi juga salah satunya harus diidentifikasi side effect-nya juga pada muscarinic antagonis ini. Meskipun memang pada ACOS ya, asma COPD overlap syndrome itu dia lebih efektif ya untuk lama ini. Tapi tetap ada efek samping juga pada lansia yang harus kita identifikasi. Kemudian jika mereka lebih memilih pil, maka LTRA ini mungkin bisa lebih direkomendasikan untuk lansia, ya. Kemudian ini tadi sudah kita sampaikan bagaimana visual, motorik dan lain sebagainya itu mempengaruhi ya untuk treatmentnya. Kemudian
jika ada untuk preventif terhadap munculnya gejala akut, maka harus diidentifikasi triggernya. Jadi harus paham dulu apa sih yang bisa menyebabkan munculnya gejala. Kemudian diskusikan tujuan dari perawatan. Jadi apa saja yang harus dilakukan untuk menghindari, apa saja yang harus dilakukan ketika muncul gejala pertama kali, dan kapan lansia tersebut harus datang ke pelayanan kesehatan. Ini harus disampaikan kepada lansia. Ya. Nah, itu beberapa penyakit kronis yang memerlukan consideration khusus ya dalam penata laksanaan. Itu hanya sebagian, teman-teman. Jadi kalau misalnya ingin mencari yang lebih banyak, itu insya Allah ada banyak. Kalau misalnya teman-teman mencari referensinya ya di internet. Ya. Ini ya aging proses mengulangi dari gerontik dulu ya bahwa mempengaruhi sistem saraf, kardiovaskuler, ginjal, pernafasan, imunitas, dan muskuloskeletal. Aging proses ini juga menjadi salah satu ya faktor penyakit kronis pada lansia. Tetapi penyakit kronis juga menjadi salah satu faktor untuk memperparah ya dan mempercepat aging proses pada manusia atau lansia. Jadi dia saling berkaitan satu sama lain. Consideration-nya tadi sudah kita banyak bahas, gangguan kognitif ya. Lansia dengan gangguan kognitif mengalami kenaikan 68% terhadap resiko kematian, khususnya pada kasus-kasus dalam penyakit kronis, dan mengurangi kemampuan untuk memahami informasi sehingga self-care manajemennya terganggu. Kesulitan finansial itu juga bisa mempengaruhi treatment atau penata laksanaan yang dilakukan oleh lansia. Sedangkan jika lansia memiliki lebih dari satu penyakit kronis, itu juga akan mengakibatkan resiko terjadi polifarmasi, resiko terhadap komplikasi, dan lain sebagainya. Penurunan fungsional tergantung dalam hal perawatan diri sehingga membutuhkan bantuan orang lain ya sehingga intervensi tidak hanya pada klien tapi juga harus melibatkan keluarga. Harapan hidup mempengaruhi toleransi indikator luaran dan jenis penata laksanaan yang diperlukan. Ya, jika ada diabetes, serangan jantung, dan stroke pada lansia, maka meningkatkan risiko kematian sebesar 68%. Ya, jadi usia harapan hidupnya juga semakin rendah. Jadi semakin tinggi, semakin banyak penyakitnya, maka semakin dia rendah mengurangi usia harapan hidupnya. Kemudian penyesuaian target untuk penetapan angka normal atau outcome-nya. Jadi misalnya penyesuaian HbA1c pada lansia itu berkisar antara 7,5 sampai 8%. Jadi nggak bisa kita maksain di bawah 7% atau di bawah 6% atau di bawah 6,5%. Kemudian frailty juga salah satu aging proses merupakan kompleks problem yang nanti menyebabkan jatuh atau kebingungan. Polifarmasi juga akan mengakibatkan banyak efek samping pada lansia. Jatuh dari efek samping tersebut itu akan mengakibatkan banyak komplikasi jangka panjang sampai pada penurunan fungsional. Pada salah satu evidence base dikatakan polifarmasi terbanyak pada lansia itu adalah pada obat-obat hipertensi atau pada pasien-pasien lansia dengan hipertensi. Itu lebih banyak muncul polifarmasinya. Tapi studinya di Malaysia ya saya lihat studinya di Malaysia. Jadi kalau teman-teman masih bingung ya mau neliti apa, boleh neliti tentang polifarmasi pada lansia atau boleh neliti tentang frailty terkait dengan kualitas hidup pada lansia sakit atau kualitas hidup pada lansia sehat. Kira-kira apa sih perbedaannya? Jadi mungkin ini yang bisa jadi fenomena ya untuk teman-teman. Karena kalau misalnya kita lihat pasien-pasien lansia yang punya penyakit kronis itu hampir 80% diantaranya itu polifarmasi. Jadi mereka punya lebih dari 3, lebih dari 6 obat yang harus diminum dalam satu waktu. Gitu ya. Nah, ini asuhan keperawatannya saya mengulang apa yang sudah dijelaskan tadi pada pengkajian. Jangan hanya melakukan pengkajian khusus pada penyakit, tetapi juga
kaji komprehensif geriatrik assessment-nya untuk memilih panduan dalam pemilihan terapi, pertimbangan efek sampingnya, serta identifikasi kebutuhan dukungan untuk self-care manajemennya. Ini tools yang bisa teman-teman manfaatkan ya untuk mengidentifikasi tingkat frailty pada lansia. Ini contoh ya, contoh pertanyaan pengkajian yang umum sebelum teman-teman mengkaji full pada penyakitnya. Jadi ini bagian dari CGA yang harus ditanyakan. Dan ini sudah dimodifikasi ya pada beberapa rumah sakit yang ada pelayanan lansianya, ini pasti ditanyakan juga gitu ya. Jadi ada tambahan format pengkajian khusus pada pasien-pasien lansia. Jadi terkait dengan demensianya, terkait dengan resiko jatuhnya, terkait dengan urinan inkontinensianya, dan terkait dengan polifarmasinya. Mungkin saja ya ada muncul pengabaian di keluarga sehingga mungkin harus ada rujukan ke nursing home atau kemudian rujukan lain ya. Kemudian kemampuan pengambilan keputusan terkait dengan kemampuan kognitif ya. Kemudian rehabilitasi dan latihan terkait dengan fase rehabilitatif. Penata laksanaan penyakit kronis pada lansia ujung-ujungnya adalah 3 ini. Quality of life, tentang keluarganya, dan untuk slow down the progress-nya ya. Jadi bukan untuk menghilangkan penyakitnya, tetapi meningkatkan kualitas hidupnya ya. Jadi mempertahankan sejauh apa dia kualitas hidupnya. Kemudian meningkatkan kemampuan dari keluarga dalam hal perawatan serta memperlambat progres dari penyakit dan mencegah komplikasi. Nah, ini adalah tujuan target penata laksanaan penyakit kronis pada lansia. Kalau kita bicara self management, ini yang terjadi ya. Jika kita punya pasien-pasien di rumah sakit lebih dari 75 tahun, maka biasanya mereka lebih berpeluang mengalami delirium. Setelah mengalami delirium, maka biasanya pulang-pulangnya ya, delirium itu bisa berkembang jangka panjang menjadi demensia atau delirium selesai, tetapi biasanya ada penurunan fungsional. Ya. Jadi aware kalau misalnya ada pasien lebih dari 70 tahun di rumah sakit kita, karena semakin lama dia dirawat di rumah sakit, maka semakin mempengaruhi eh, fungsi fungsional dia. Karena 35% diantaranya bisa mengalami kehilangan fungsionalnya. Gitu ya. Jika dirawat selama lebih dari 2 bulan atau 2 bulan lebih, maka biasanya dia akan mengalami hilangnya 1 atau 2 dari kemampuan ADL ya. Padahal sebelumnya tidak ada gangguan apapun. Gitu. Nah, hati-hati juga ada satu fenomena jika teman-teman pasang kateter nih pada pasien lansia ya, sebelumnya ajarin dulu untuk kegel ya, sehingga ketika dia dilepas kateternya dia nggak ada penurunan fungsional inkontinensia, karena banyak muncul masalah-masalah inkontinensia atau masalah-masalah beser sejak pulang dari rumah sakit khususnya pada lansia karena kurang aware untuk kita latih dulu sebelum sebelum dan setelah pelepasan kateter. Nah, self management harus dipahami apakah ada kemampuan dalam hal ini ya, kognitif, kemudian fisikal, sosial. Jika ada gangguan, maka teman-teman ability self managementnya juga berkurang. Jadi kemungkinan besar harus butuh bantuan dari keluarga. Ya. Sehingga ini yang harus kita identifikasi ya. Sebelum Anda melakukan edukasi, kaji dulu penyakitnya ini sejauh mana kompleksitasnya, sejauh mana edukasi yang harus kita lakukan pada lansia, sebesar apa ya. Kemudian kemampuan pada lansia, khususnya kognitifnya, kemudian lingkungan fisiknya seperti apa, keluarganya seperti apa. Karena semua harus dilibatkan. Nah, ini contoh apa saja yang harus kita identifikasi ya, kalau misalnya lansia itu datang ke layanan kesehatan.
Jadi misalnya kita akan mengkaji terlebih dahulu apa sih concern utama dari lansia tersebut terkait dengan kesehatannya ya. Untuk apa dia datang ke layanan kesehatan? Apakah dia datang hanya karena obatnya habis? Apakah dia datang karena dia mengalami gejala dan lain sebagainya? Sampai dengan obat apa yang dia sekarang diminum, sampai dengan prognosis dari penyakit yang dia alami sampai dengan sekarang itu seperti apa, baik atau buruk. Kalau dilihat sebagai grafik, dia itu terus meningkat atau terus menurun nih prognosisnya. Jadi itu nanti akan jadi pertimbangan apakah treatmentnya dipertahankan atau kemudian ada modifikasi dalam pengobatannya. Perhatikan juga efek samping dan polifarmasi. Jadi itu yang harus diidentifikasi. Nah, ini studi kasusnya. Kalau teman-teman punya lansia ya dengan kalau di sini ini tinggal dengan keluarganya, anak dan menantu sama-sama bekerja nih. Ada DM 4 tahun, jadi masih agak newbie ya. GDS dia 307, dia selain gula darah tinggi, tekanan darah juga tinggi. ADL masih sendiri, aktif juga di lingkungan sosial. Artinya dari segi kognitif tidak ada masalah. Dia tidak minum obat karena tidak ada keluhan, jadi persepsinya yang berbeda, ya persepsinya yang salah. Ya. Pemeriksaan kaki tidak ada luka kaki, sudah memakai sepatu, ada kapalan di area sekitar jari kaki dan tumit, gitu ya. Sensitivitas kaki berkurang, jadi sebenarnya juga harus dilatih untuk promotif dan preventifnya. Sehingga di sini disimpulkan fungsi ADL dan IADL-nya baik. ADL sendiri, IADL-nya juga baik karena dia masih bisa keluar rumah, masih bisa bersosialisasi. Tapi masalahnya adalah kepatuhan kurang, self-efficacy kurang. Pengetahuan tentang sakitnya bagus. Kalau ditanya hipertensi itu apa, diabetes itu apa, dia bisa menjawab dengan baik. Gitu ya. Tapi memang kepatuhan dalam pengobatan kurang. Dukungan keluarga kurang karena tidak ada yang bisa membantu memanage pengobatannya di rumah. Tetapi dukungan sosial bagus dan dia sering datang ke pos bimbing. Maka yang harus kita lakukan adalah terapi modifikasi perilaku ya, karena kognitifnya masih bagus ya, dan dukungan self-help group karena dia punya dukungan sosial yang bagus. Tepatnya seperti ini. Kemudian jika ada lansia juga ya, dia gula darahnya 280, tekanan darahnya oke, tapi dia cenderung rendah. Kemudian tinggal bersama anak perempuan dan cucu, ada konflik di dalam keluarga ya. Gula darahnya selalu tinggi, jadi nggak pernah turun dari 200 ya GDS-nya. Manajemen penata laksanaannya DM kurang, ADL masih bisa mandiri, masih aktif di posyandu lansia. Tapi memang dia GDS-nya selalu tinggi ya. Kemudian kalau kita datang ke rumahnya itu kelihatan ya kalau di rumah itu tidak baik ya, tidak baik-baik saja ya. Sehingga dia salah satunya aktif di posyandu lansia itu karena dia tidak nyaman berada di rumah ya, kalau lansia ini. Ada depresi ya. GDS-nya dia 8, nilai MMSE menunjukkan gangguan kognitif ringan. Jadi salah satu yang mempengaruhi GDS-nya tinggi, gula darahnya tinggi terus-menerus ini salah satunya adalah depresi. Karena obat-obatnya dia juga lumayan patuh. Tetapi ada polifarmasi ya. Ada 8 sampai 9 jenis obat yang dia minum. Kalau tidak salah di pagi saja itu ada 6 obat ya, hanya di pagi hari. Jadi apa sih yang kita simpulkan dari pasien ini? ADL-nya mandiri, oke, berarti bisa dimanfaatkan. Tapi IADL-nya terganggu, dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri ya karena kognitifnya sudah berkurang. Supporting sistem keluarga kurang, tapi dukungan sosial baik. Jadi di sekitar ada posyandu lansianya juga baik. Yang harus kita lakukan adalah ini, ditambah dengan terapi keluarga. Karena ada supporting system kurang, ada konflik yang menyebabkan dia depresi. Ya. Sehingga kita harus tambahkan untuk terapi keluarganya juga, selain mengatasi penyakit kronis yang dialami oleh klien. Nah, itu pendekatan approach. Kemudian kalau ada lansia seperti ini, dia punya riwayat stroke, ADL-nya dibantu total, dia juga punya demensia 5 tahun terakhir, dia tinggal bersama dengan keluarga anaknya, yang melakukan perawatan setiap hari adalah menantu. Ternyata nggak cuma keluhan dari lansianya sendiri, tetapi juga kita mengalami
atau mendapatkan keluhan oleh keluarga ya dari beban caregivernya yang tinggi ya. Sehingga kalau misalnya kita adaptasikan terhadap self management self management pada stroke itu dia harus meningkatkan atau mempertahankan paling tidak kemandirian fungsional. Kemudian kita harus meningkatkan proses kognitifnya dan mencegah adanya penurunan status atau menghadapi kegawat daruratan atau situasi kegawat daruratan. Nah, untuk pencegahannya, kita harus meningkatkan peningkatan kepatuhan, peningkatan terapi rehabilitasi dan aktivitas, ya, serta mempertahankan ADL yang masih mampu dilakukan untuk mempertahankan fungsi sosial dan kualitas hidupnya. Pada keluarga ini, masalahnya adalah ADL dibantu total, gangguan kognitif, dan supporting system dari keluarganya baik. Hanya saja yang harus kita lakukan adalah karena keluarganya juga ada burden, maka kita harus memberikan dukungan keluarganya juga. Dan tidak hanya dukungan perawatan stroke-nya, tapi juga perawatan lansia dengan demensia. Nah, jadi sekali lagi kadangkala tidak hanya fokus kepada masalah utamanya penyakit kronis, tetapi juga teman-teman identifikasi masalah-masalah lain yang mengikuti dari penyakit kronis tersebut. Layanan yang dipertimbangkan bisa palliative care jika sudah memenuhi prinsip-prinsip untuk palliative care-nya. Ya. Jadi misalnya memang sudah ada multiple problem ya. Jadi biasanya comorbidnya itu sudah banyak. Biasanya quality of life-nya itu dia cenderung turun ya secara kronis. Kemudian dia semakin banyak keluhan, maka biasanya kita cenderung untuk merekomendasikan palliative care. Supporting system kepada keluarga juga harus kita lakukan ya. Kita bisa mengajarkan pada mereka bagaimana cara merawat yang baik. Kita juga mengajarkan pada mereka bagaimana meningkatkan coping mereka ya, dan bagaimana kita meningkatkan dukungan kelompok pada mereka sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka sendirian. Karena ini yang dihadapi oleh keluarga pada saat merawat lansia-lansia dengan kasus yang sulit gitu ya. Tantangan dalam membantu ADL, kemudian denial, terganggunya fungsi dalam keluarga, menurunnya status kesehatan, dan isolasi sosial, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian pemaknaan dalam merawat lansia. Oke. Sehingga ini yang harus kita lakukan. Ya. Kalau di Indonesia ini sudah lumayan ya. Kalau di Indonesia sudah lumayan dikembangkan sekarang untuk ruang rawat lansia khusus di berbagai rumah sakit karena sudah masuk standar akreditasi nasional. Jadi semoga saja beberapa dari pilihan-pilihan penata laksanaan ini bisa kita dapati di Indonesia ya. Karena ini masih di luar negeri ya. Kalau di Indonesia masih hospital base-nya itu masih hanya ada beberapa rumah sakit yang benar-benar geriatrik. Kalau di Saiful Anwar itu masih nyampur ya dengan kasus-kasus yang lain. Nursing home di Indonesia masih belum ada ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau ya menginisiasi benar-benar nursing home dengan standar nursing home itu boleh gitu ya. Kalau community based model ini meningkatkan empowerment dari family dan juga empowerment dari lingkungan sosial atau kader kesehatan. Ini bisa dibaca sendiri. Oke, jika ada pertanyaan silahkan.